Oke, kali ini aku akan sharing tentang kesalahanku berbisnis waktu di awal-awal. Sebenarnya aku agak insecure sih untuk sharing tentang bisnis karena memang hasil yang aku dapatkan itu masih sedikit. Tapi kata Mas Fardi Yandi, kita katanya tidak harus nunggu expert untuk bisa sharing. Ketika ada sesuatu yang kita bisa sharingkan aja, jangan sampai nunggu expert, katanya kayak gitu. Makanya aku beranikan diri untuk sharing tentang bisnis ini. Nah, yang aku ingin sharingkan adalah kesalahanku di awal ketika memulai sebuah bisnis. Nah, aku sadar ini ketika aku diajarin oleh Mas Radit bahwa hal pertama yang harus kita tentukan, mindset yang pertama kita harus tanamkan ketika mau memulai bisnis adalah customer to product, bukan produk baru cari customernya. Jadi kan banyak nih, aku dulu gitu kan, feeling aja, oh ya aku mau jualan ini deh, nanti tertawarin ke teman-temanku. Jadi produk dulu baru market. Ya teman ada yang beli sih, cuman aku lihatnya adalah teman-teman ini hanya karena pengen support makanya beli, jadi kayak gitu, sebagian besar kayak gitu. Dan aku pun lihat teman-temanku kayak gitu hampir sama. Misal ada yang jualan kerudung, ada yang jualan Oriflame, ada yang jualan jajan. Itu berdasarkan produk dulu baru cari market. Nah, seharusnya kebalik, market dulu baru produk. Seperti yang aku lakukan sekarang. Jadi aku cari nih, market yang luas itu siapa sih? Nah, ada 3 market yang terbesar di dunia. Salah satunya itu orang-orang yang obesitas. Nah, orang obesitas ini biasanya mau diet. Nah, ketika diet, masalah yang sering terjadi adalah mereka mengeluhkan soal perut buncit. Makanya aku membuat yang namanya e-book, buku yang berjudul 7 solusi rahasia menghilangkan perut buncit. Jadi kayak gitu. Nah, akhirnya sudah bisa terjual. Tapi sebelum itu juga aku coba untuk memastikan lagi apakah itu benar-benar dibutuhkan atau tidak. Itu aku buka yang namanya Google Trend. Nah, jadi di Google Trend itu aku tulis perut buncit, dan ternyata memang banyak yang mencari itu. Mereka mencari bagaimana mengecilkan perut buncit, bagaimana menghilangkan perut buncit kayak gitu. Untuk itulah buku itu terbit. Nah, dan ternyata lumayan laku kayak gitu. Nah, setelah itu aku lagi berprasangka bahwa oke, aku buat buku ini, aku dalam pikiranku adalah anak-anak seusiaku atau minimal lah 20 sampai 30 lah. Ini akan laku ke mereka. Aku mikirnya gitu. 20 sampai 30 bukuku ini akan laku untuk mereka. 30 sampai 50 aku berpikir bahwa mereka nggak akan peduli soal perut buncitnya. Dan ternyata tidak. Ketika aku mengiklankan bukuku ini ke dalam Facebook Ads dan melihat data penjualannya, ternyata yang beli justru paling banyak di usia 35 sampai 64. Nah, itu pentingnya by data juga. Jadi ternyata kebutuhan yang tadi itu yang aku anggap banyak yang untuk mengecilkan perut buncit, ternyata bukan di usia yang dominannya ternyata bukan di usia yang aku pikirkan 20 sampai 30. Ternyata dominannya adalah di angka 30 sampai 64, 35 sampai 64 kayak gitu berdasarkan data yang ada di iklanku. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman mungkin bisa mengambil pelajaran juga ya dari kesalahanku ini, bahwa ketika teman-teman mau mulai bisnis, cari dulu market yang besar apa. Oke. Setelah itu cari masalahnya apa. Setelah itu baru cari produknya. Oke, aku yakin produk itu sangat mudah sekarang dicari di mana-mana. Oke. Nah, masalahnya adalah kita tidak tahu cara menjualnya kemana. Untuk itu cari dulu kita mau menjual ke siapa, masalahnya apa, baru cari produknya. Jadi kayak gitu. Mungkin itu yang bisa aku sharingkan. Mohon maaf kalau misalkan masih tersedak-sedak karena memang ini pertama kali aku sharing tentang bisnis. Semoga next time aku bisa sharing lagi. Jika teman-teman merasa bahwa sharing seperti ini bermanfaat, aku minta like-nya, share-nya, sama komennya ya. Oke, thank you.